Shalom Aleichem, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada kesempatan malam hari ini. Dan apa kabarnya saudara-saudara semuanya? Saya selalu berdoa agar kita semua, seluruh jemaat GBPS Philadelphia Wage, selalu dianugerahi Tuhan kesehatan, dianugerahi Tuhan damai sejahtera, dan selalu memperoleh perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam acara renungan pertengahan minggu pada saat ini. Dan renungan pada kesempatan ini saya beri judul alasan untuk beribadah kepada Tuhan. Alasan untuk beribadah kepada Tuhan. Saya ambil teks pada kesempatan ini Injil Yohanes pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Tuhan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Tuhan Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Demikian teks firman Tuhan. Mari kita akan renungkan bersama-sama, yaitu mengenai alasan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah bagi kita orang-orang Kristen adalah hal yang sangat pokok, sangat prinsip, dan sangat penting. Karena itu kita berteladan kepada apa yang Allah telah firmankan kepada kita. Kita mengetahui bahwa Tuhan menciptakan langit bumi, alam semesta ini selama 6 hari. Jadi hari pertama sampai pada hari yang ke-6. Dan pada hari yang ke-7, Allah berhenti secara total dari semua yang dikerjakannya. Dan hari yang ke-7 itu merupakan hari yang sangat istimewa, hari yang sangat khusus, karena Allah berfirman, Tuhan menyucikan hari yang ke-7 itu, dan Tuhan memberkati secara khusus pada hari yang ke-7 itu, karena di mana Allah berhenti dari semua yang dikerjakannya, yang disebut hari Sabat. Ya. Kita juga tahu bahwa alasan Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari Mesir, negeri perbudakan, itu tujuannya supaya umat itu bisa beribadah kepada Allahnya, berbakti kepada Tuhannya. Itu kalau kita pada Keluaran pasal yang ke-4.
Ya. Namun ketika kita mengamati Musa untuk menghadap Firaun, minta supaya umat itu diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah, maka Firaun sangat melarang dan tidak memberikan kesempatan untuk umat itu beribadah kepada Allahnya. Bahkan Firaun memberikan beban yang sangat berat, menambah pekerjaan yang sangat berat, menambah tugas-tugas yang semakin diperberat, supaya umat itu tidak ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga mereka terus-menerus hidupnya itu dikuasai oleh pekerjaan, oleh kesibukan, oleh tugas-tugas, dan semua kewajiban yang harus dilakukannya. Tujuan pokok ialah untuk melupakan ibadah kepada Allah. Nah, ketika kita membaca, Allah memberikan satu ketetapan di dalam hukum Taurat, Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-11. Di sana Tuhan menjelaskan ya, supaya semua umat pilihannya itu mengingat hari Sabat dan menyucikan hari Sabat untuk berhenti dari semua tugas dan pekerjaan sehari-hari. Tujuannya adalah supaya mereka itu bisa berhimpun bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Karena hal itu adalah sungguh Allah menghendakinya. Dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25, Tuhan menegaskan lagi, kamu harus beribadah kepadaku. Ya. Terus kalau kita memperhatikan bahkan kehidupan Tuhan Yesus sendiri ketika berada di bumi ini, ya, Dia telah terbiasa hari Sabat berada di dalam rumah Allah. Tidak boleh tidak. Tuhan Yesus setiap hari Sabat ya, adalah selalu berada di dalam rumah Allah. Demikian Rasul Paulus pun setiap hari Sabat selalu berada di dalam rumah Allah. Allah menghendaki kita semuanya umat pilihannya supaya setiap hari Sabat kita, hari Minggu, kita tetap berada di dalam rumah Allah untuk kita beribadah kepadanya. Jangan sampai kita terbelenggu dengan pekerjaan rutinitas sehari-hari sehingga kita meninggalkan hari yang begitu sangat istimewa, hari yang disucikan Tuhan, hari yang diberkati Tuhan. Kita semuanya selalu mengingat untuk terus-menerus beribadah kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, jadi ibadah itu hal yang sangat-sangat penting, sangat prinsip bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menurut Tuhan Yesus, ya, alasan orang beribadah kepada Tuhan itu ada dua macam atau dua alasan. Alasan yang pertama, mereka beribadah kepada Tuhan untuk
menyembah Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Dengan kata lain, mereka menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan adalah untuk mencari Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Ya. Nah, itulah sebabnya kalau kita membaca dalam kitab Amos pasal yang kelima ayat 4 dan ayat yang kelima, di sana tekanan yang Tuhan kehendaki adalah carilah aku. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Hidup yang sebenarnya. Hidup yang dipelihara Tuhan, hidup yang dilindungi Tuhan, hidup yang diberkati, dijamin oleh Tuhan, hidup yang mengalami damai sejahtera, dan hidup kekal Tuhan telah persiapkan. Carilah aku, bukan mencari yang lain, bukan mencari gereja apa, bukan mencari tempat di mana. Terutama tujuan pokok beribadah adalah mencari Tuhan dan kehendak-Nya. Seperti kita belajar dari orang-orang Majus, ya, dia pergi dari negeri timur yang jauh, perjalanan yang lama, tidak ada tujuan lain, tidak ada maksud-maksud lain yang dia ingin dapatkan kecuali satu saja. Kami datang untuk menyembah Dia. Kami datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Jadi kita lihat bagaimana orang-orang Majus ini tujuan pokoknya hanya mencari Tuhan. Ya. Walaupun akhirnya dia menjumpai Tuhan, dilahirkan di kandang, tidak menjadi kecewa. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap dengan rasa khusyuk dan rasa hormat bertelut di hadapan palungan dan kandang yang hina itu. Dia tidak membutuhkan yang lain. Dia tidak mencari Tuhan karena hal-hal yang lain. Tapi hanya karena tujuannya ingin menyembah kepada Tuhan. Dan itu hal yang sangat indah, sangat mulia. Apabila kita punya motivasi, punya dasar ibadah itu semata-mata hanya untuk berjumpa dengan Tuhan. Hanya ingin menyembah Tuhan dan melakukan ajaran firman-Nya, yaitu kehendak-Nya. Nah, orang-orang seperti ini di dalam ibadahnya, ya, mereka tidak menjadikan harapan, ya, tidak menjadikan keinginan, ya, doanya, ya, supaya selalu dipenuhi oleh Tuhan. Dia hanya dengan satu tujuan, yaitu menyembah kepada Tuhan dan melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, puji Tuhan. Ketika orang-orang itu mengalami suatu penderitaan, ya, masalah, tidak memaksa Tuhan untuk memberikan solusi dalam masalahnya. Ya, ketika mereka itu mengalami sakit, mereka juga tidak memaksa Tuhan untuk menyembuhkan dari sakitnya. Ketika mereka mengalami kegagalan, dia juga tidak kecewa dengan kegagalan yang terjadi. Ya. Ketika ia menghadapi buntu jalan, ia juga tetap harapannya, ya, sandarannya hanya kepada Tuhan saja. Sebab bagi orang-orang ini benar-benar tujuan ibadah, tujuan hidupnya itu adalah Tuhan. Ya, bukan semata-mata pemberiannya, bukan semata-mata pertolongannya, bukan semata-mata berkatnya,
tapi tujuannya adalah Tuhan seutuhnya. Dan itu hal yang baik. Jadi orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah mengalami kecewa ketika doanya belum dikabulkan, pergumulannya belum dijawab oleh Tuhan, sakitnya belum sembuh dan lain sebagainya. Dia tidak akan pernah kendor dan undur daripada Tuhan. Sebab dia tahu, dia hanya kepingin Tuhan menjadi miliknya di dalam dirinya. Ya. Itulah yang sebenarnya yang harus mendasari dalam ibadah kita, bukan hal-hal yang lain. Nah, ketika orang-orang yang seperti ini ya, diberkati Tuhan, sukses, ya, limpah, ya, dia katakanlah dia memiliki banyak berkat yang dari Tuhan, ya, dia akan bertanya kepada Tuhan, ya, apa yang harus kami lakukan, ya, di dalam kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan kehendaki ketika kami mengalami keberhasilan? Apa yang harus kami lakukan ketika kami mengalami kelimpahan, ketika kami mengalami sehat, ketika kita mengalami kemujuran, dan lain sebagainya. Jadi inilah hal yang mulia. Kalau kita benar-benar tujuan ibadah ini untuk mencari Tuhan, berjumpa dengan pribadi Tuhan. Ya. Dalam semua situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak tergoyahkan. Segala perkara dapat kutanggung. Karena tujuannya adalah Tuhan sendiri, bukan kepada yang lain-lain. Karena apapun yang mereka alami, ya, apa itu gagal, apa itu sukses, apa itu limpah, apa itu kekurangan, apa itu sakit, apa itu sehat, dibalik semuanya itu, Tuhan pasti punya kehendak yang baik. Tuhan punya rencana yang baik. Karena Allah itu adalah Allah yang baik. Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh dengan kemurahan. Jadi itu adalah hal yang pertama. Motivasi ibadah. Alasan untuk beribadah. Semata-mata hanya untuk mencari Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tadi kalau kita merenungkan dalam ayat tadi, begitu banyak orang berbondong-bondong mencari Tuhan. Begitu banyak mereka itu mencari Tuhan, begitu rupa semangat mencari Tuhan, semangat untuk bertemu kepada Tuhan. Tapi ternyata alasan mereka untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan kesenangannya sendiri. Nah itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal pertama, ya, ayat 38, Tuhan bertanya, apa yang kamu cari? Nah, mari kita renungkan, apa yang kita cari ketika kita beribadah, ketika kita menghadap Tuhan, apa yang kita cari? Apa itu artinya? Mungkin orang akan mencari kekayaan, mungkin orang akan mencari kesuksesan, mungkin orang akan mencari kelimpahan, mungkin orang akan meminta selalu sehat, dan lain sebagainya. Apa yang kamu cari? Ya. Kemudian kalau kita baca Yohanes 20 ayat 15, di sana pertanyaan lain lagi. Siapa yang kamu cari? Ya. Ini harus benar-benar menjadikan satu perenungan bagi kita bersama. Kalau kita mulai menghadap Tuhan, apa yang kita cari? Perkara dunia yang bersifat fana, sementara kekayaan yang begitu mudah untuk berubah, atau kita mencari firman-Nya, kita mencari Allah, ya, kita mencari kehendak-Nya.
Kemudian ketika kita beribadah kepada Tuhan, ya, siapa yang kita cari? Ya, cari pendeta, ya, cari teman, cari jodoh, cari relasi, cari saudara, ya. Tentu itu semuanya itu penting, tetapi bukan tujuan kita beribadah. Kita beribadah, kalau ditanya siapa yang kamu cari, hanya satu. Saya mencari Tuhan Yesus. Saya membutuhkan Tuhan Yesus. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Saya tidak mungkin bisa diselamatkan tanpa Tuhan Yesus. Saya tidak mendapat pengampunan dosa tanpa pengorbanan Tuhan Yesus. Dan saya tidak mungkin masuk surga tanpa Tuhan Yesus. Jadi siapa yang kita cari waktu kita beribadah? Cari Tuhan. Ya. Apa yang kita cari ketika kita beribadah? Cari kehendaknya. Dan orang yang mencari beribadah dengan cara-cara yang benar, itu sungguh sangat memuliakan Tuhan. Jadi bukan hal yang lain, kita bukan mencari mujizat dalam ibadah kita, ya, bukan mencari karir supaya naik, bukan mencari jodoh, bukan mencari promosi, bukan mencari berkat, tetapi mencari Tuhan. Kita beribadah itu bukan mencari kemakmuran atau kelimpahan, tapi di dalam ibadah seharusnya bersifat teosentris, ya, bukan self-centris, ya. Teosentris artinya apa? Pusat ibadah kita, pusat hidup kita itu Kristus. Ya. Teosentris itu menjadi pusat ibadah kita adalah Kristus, bukan self-centris. Ya. Self-centris adalah diri kita sendiri yang menjadi pusat, kepentingan kita sendiri yang menjadi pusat. Nah, kalau kita menjadikan teosentris, artinya Allah lah ya pusat ibadah kita, dan kehendaknya lah yang menjadi kerinduan kita selama hidup kita di bumi, maka itu adalah hal yang mulia, ibadah yang benar, ibadah yang sungguh menyukakan hatinya Tuhan, karena pusat ibadah kita itu adalah Allah. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau self-centris, ya, self-centris artinya diri kita sendirilah yang menjadi pusat ibadah, ya, maka pemenuhan kebutuhan kitalah menjadi hal yang utama. Keinginan kita menjadi hal yang utama. Ya. Jadi ini adalah hal yang sungguh-sungguh harus kita cermati dan kita renungkan bersama. Kalau ibadah itu bersifat self-centris, ya, maka kita tidak lagi menempatkan Tuhan itu pada posisi yang sebenarnya. Itu namanya disebut apa? Berbakti demi roti, berbakti demi jasmani, berbakti demi kekayaan, kelimpahan, kemakmuran, kesenangan. Bukan berbakti demi Kristus yang memang seharusnya kita muliakan. Ya. Jika tipe orang-orang seperti ini bertemu dengan pengkhotbah yang memberitakan kebenaran secara sepotong-sepotong, maka dia akan setuju. Ya. Kamu akan mendapat kelimpahan, pasti kamu mendapatkan ini, dan terus itu adalah selalu diajarkan, tapi tidak menempatkan. Ya. Allah harus dimuliakan, Allah harus menjadi tujuan daripada ibadah itu. Jadi begitu banyak orang-orang yang mencari Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-6. Mereka cari kemana-mana. Ya.
Ternyata tujuannya supaya mereka tidak pernah kekurangan, supaya dia terus makan kenyang, mereka hidup nyaman, hidup enak, dan mereka kaya. Sehingga Tuhan mengatakan, kamu mencari aku bukan karena kamu memahami tanda-tanda mujizat-mujizatku, ya. Bukan kamu memahami keajaiban-keajaibanku, tapi kamu mencari aku karena kamu makan roti sampai kenyang. Jadi tujuannya semata-mata karena dia makan kenyang. Ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja hanya supaya dia tidak pernah lapar. Ingin menjadikan Tuhan Yesus raja, tapi supaya mereka tidak pernah kekurangan, tidak pernah menghadapi kesulitan. Dan itu bukan tujuan ibadah yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki alasan ibadah yang benar, yaitu mencari Tuhan dan firman-Nya, mencari Tuhan dan kehendak-Nya. Ya. Dengan demikian, ya, kita menjadi orang-orang Kristen yang terus giat dalam kita melakukan ibadah. Karena yang kita benar-benar cari itu adalah Allah, ya, yang tidak pernah berubah. Allah yang tetap mengasihi kita. Allah yang tetap begitu berada, melindungi dan memelihara setiap kehidupan mereka. Jangan kita beragama, ya, tapi memakai agama ini sebagai alat untuk memenuhi keinginan daging kita. Jangan kita beribadah, ya, kemudian supaya hidup kita itu tidak pernah mengalami kekurangan dalam kebutuhan hidup kita. Ya. Kalau demikian, kita beribadah kepada Tuhan, kita jadikan Tuhan itu bukan Allah yang kita sembah, tapi Allah yang harus punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan bahkan keinginan kita. Ya. Jadi kita mengutus Tuhan, lindungi aku. Tuhan memerintah, Tuhan sembuhkan aku. Kita memerintah Tuhan, sembuhkan aku. Kita memerintahkan Tuhan, bela aku. Kita memerintahkan Tuhan, turuti kehendakku. Bukan sebaliknya. Seharusnya sebaliknya. Tuhan, utuslah aku. Tuhan, jadikan aku ini orang-orang yang taat kepadamu. Bukan Tuhan yang taat kepada kita. Karena dia adalah Allah, ya, Maha Kuasa. Dialah Allah yang memiliki satu otoritas yang tidak terbatas. Dia Allah yang Maha Kuasa. Percayalah, saudara-saudara, ketika kita memiliki alasan, motivasi ibadah yang benar, dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Bapa tahu kebutuhan kita. Bapa tahu apapun yang ada pada kita. Dan dia Bapa yang begitu memperhatikan, begitu memperdulikan, yang tidak pernah menelantarkan kita, yang tidak pernah membiarkan kita, yang tidak pernah juga untuk jauh dari kita. Kalau kita benar-benar alasan kita beribadah hanya untuk mencari berjumpa dengan Tuhan dan firman-Nya menjadi kehendak yang harus kita lakukan bersama-sama. Jangan hanya mencari roti yang sekedar untuk pengisi perut. Tuhan katakan, kalau kamu manusia hidup bukan hanya oleh roti, tetapi oleh tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Jadi kalau kita hanya makan roti jasmani, makanan jasmani, ya, kita hanya hidup untuk dunia saja. Ya. Tetapi kalau kita makan roti hidup, ya,
firman Allah, kita memiliki garansi jaminan hidup yang kekal. Ya. Roti hidup. Siapa roti hidup itu? Tuhan Yesus berkata demikian. Ya. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat yang ke-35. Dialah roti hidup. Artinya, dialah yang menjamin kehidupan kita. Mari kita beribadah hanya dengan satu alasan. Saya ingin mencari Tuhan, menyembah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dan firman-Nya. Saya berdoa untuk menyembah Tuhan. Saya datang ke rumah Allah adalah untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan saya melayani untuk memuliakan Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan kita jadikan teosentris dalam kehidupan kita, pusat dalam hidup kita. Dia Allah, pemilik dunia dan isi dan surga. Mustahil tidak memelihara dengan baik dalam setiap kehidupan kita. Jaminan Tuhan, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Mari kita renungkan sejenak. Alasan kita beribadah kepada Tuhan. Apakah alasan yang pertama hanya tujuan mencari Tuhan, firman-Nya, atau alasan yang kedua semata-mata hanya karena roti jasmani, hanya untuk supaya dipenuhi semua keinginan kebutuhan kita, perkara dunia. Mari kita ingin mencari hal yang jauh lebih penting. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat mengharapkan hal ini. Ibadah di hari Minggu jangan sampai dilewatkan. Walaupun sementara kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Lakukan semuanya sesuai dengan panduan ibadah lewat online itu secara benar. Ketika kita menyaksikan tayangan itu, jangan dijadikan itu tontonan. Sekali lagi, jangan dijadikan tontonan. Tapi jadikanlah itu adalah panduan untuk kita beribadah di rumah kita masing-masing. Bersikaplah seperti kita berada dalam rumah Allah. Berdoalah seperti kita juga berada di rumah Allah. Dengar firman seperti kita berada dalam rumah Allah. Ikutlah memuji Tuhan ketika kita berada dalam seperti kita berada dalam rumah Allah. Jadi itu sebenarnya ketika kita mengikuti ibadah secara online. Saya percaya waktu mendatang kita akan berkumpul kembali, beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan, memuji Tuhan, dan kita saling berjumpa satu dengan yang lain, bergandengan tangan, menyatukan hati kita, kemudian menimbulkan, membangkitkan semangat kita untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Cari Tuhan. Ibadah itu cari Tuhan, bukan mencari yang lain. Puji Tuhan, saya percaya lewat renungan singkat ini akan memberikan kepada kita satu motivasi yang kuat untuk kita benar-benar memiliki landasan ibadah yang kuat, yang benar, yang murni, yaitu mencari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Mari kita tunduk kepala sejenak. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Hamba percaya
kebenaran firman-Mu akan mencapai setiap sasaran hati yang mendengarkannya. Karena mereka orang-orang yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan firman-Mu lebih daripada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan hamba percaya sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, ketika kami mendahulukan Tuhan, Tuhan pun akan memenuhi semua yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih, berkati seluruh jemaat BPPS Philadelphia Wage. Dari yang tua sampai yang anak-anak, semua di dalam perlindungan Tuhan. Semua dianugerai kesehatan yang prima oleh Tuhan dan diluputkan dari virus corona. Tuhan, semua dibentengi dengan kuasa-Mu dan semua dianugerahi Tuhan kekuatan rohani yang melimpah untuk kami tidak tercekam dalam ketakutan, karena Allah tidak pernah untuk bergeser dalam melindungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat-Mu secara pribadi dan seluruh keluarganya. Suaminya diberkati, istri diberkati, anak-anak diberkati, seluruh isi keluarganya diberkati Tuhan. Rumah tangganya rukun, rumah tangganya damai, rumah tangganya bahagia, dan melangkah bersama-sama satu hati untuk mencari Tuhan. Terima kasih Allah kami. Tuhan menolong mereka yang menghadapi banyak pergumulan. Engkau tahu ya Tuhan. Terima kasih, memberkati Tuhan jemaat yang berada di luar kota, di luar Tuhan pulau, di luar negeri dalam tugas pekerjaannya masing-masing. Tuhan juga selalu melindungi, sehat, dan semua dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kiranya anugerah dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.